wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran praktik terbang logika. Ya, untuk itu sebelum mulai kita belajar, baiknya kita memulai dengan doa dulu. Saya minta tolong dibantu ketua kelas, yes, pimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai praktek terbang logika pada siang hari ini, apa baiknya kita berdoa supaya kita yang dan masing-masing doa mulai. Doa selesai. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya. Sebelum kita mulai belajar, saya terlebih dahulu mengabsen karena teman-teman kalian adakah yang sudah masuk? Hadir semua ya. Baik, saya absen dulu. Ahmad Termana, dari Krisna, saya Pak. Oh ya, baik. Silakan kembali ke tempat. Rizky, hadir Pak. Baik. Sebelum belajar terbang logika, kalian harus tahu ya, tujuan belajar di sini adalah yang pertama, kalian bisa mengaplikasikan apakah itu terbang logika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian bisa menganalisis terbang logika itu kesalahannya di mana ya, ketika kalian sudah lakukan pada saat proses ada lampunya dari nyala, kalian harus bisa saya bisa menganalisis kesalahannya di mana. Mungkin bisa satu gayanya salah, jangan sampai kebalik ya, plus sama minusnya. Kemudian bisa juga kabelnya tidak sambung. Nah itu masalah. Jadi kalian analisis ya sampai output kalian yang mendapatkan dengan tepat. Benar, itu ya. Saya tanya dari kalian, pengalaman kalian, apa yang kalian ketahui tentang terbang logika? Ya, saya minta 1-2 orang untuk menjawab pertanyaan pengalaman kalian yang kalian ketahui. Bisa, Fatih, silakan. Ya, silakan Fatih. Ini terbang logika itu komponen gitu ya. Ya, komponen dia komponen yang berupa IC ya, IC yang mana itu memiliki inputan dan outputan. Nah, oke, baik, terima kasih. Silakan Fatih. Saya akan membentuk kelompok ya, di mana nanti tugas kalian mendiskusikan peran masing-masing anggota timnya ya. Di sini Pak Teguh sudah membagi 3 orang tiap kelompok. Saya akan menayangkan tayangan video pembelajaran. Anak-anak silakan disimak dan ditonton dan dipahami. Baik. Nah itu openingnya, jadi pembukaannya itu suasana kota Surabaya, ikonnya. Nah, nanti ini tugas kelompok dari kalian ya, kalian saya tugaskan kalian yang menyiapkan bahan, kemudian kalian buat videonya pembelajaran dan kita bisa tonton untuk video pembelajaran yang akan nanti kalian terangkan tiap kelompok masing-masing. Ini bisa saya skip dulu untuk ke inti materinya. Oh baik, ini sudah pengenalan project board.
penjelasan tentang nomor telepon. Kalau dulunya saya jelaskan dengan lisan, ya. Itu project code-nya itu terdiri dari titik. Kalau yang full size yang seperti bahan yang sudah Anda siapkan itu yang full size, kalian bisa lihat code-nya atau project code-nya itu ada 600 titik. Ya. Nah, nanti untuk pemasangan IC-nya itu diletakkan di line tengah, ya, di antara selang supaya ada sirkulasi udara biar IC-nya tidak panas, ya. Jadi IC kalau panas akan rusak, ya. Nah, itu untuk IC sudah dipasang, kemudian kalian pasangkan kabel jumpernya pada input dua inputan, ya, di kaki 1 dan kaki 2. Jadi di sini pakai satu gerbang N, ya, gerbang TOR juga sama kakinya, ya. Di IC itu ada 14 kaki. Pertama kalian pasang kabel jumpernya dulu, inputannya 2 jumper, kabel jumper, kemudian outputnya kalian pasangkan resistor, kemudian LED untuk outputnya, kemudian di kaki pendek di LED kalian sambungkan kabel jumper ke minus, ya, untuk negatif, ya. Nah, kemudian di kaki 14 di IC itu kalian sambungkan kabel jumper PCC atau tegangannya ke positif plus, ya. Nah, setelah itu kalian akan melakukan percobaan. Kalau N ya, itu 4 percobaan, ya. Kalian lakukan 4 percobaan, yaitu inputan 00, outputnya nanti 0 sampai inputan 10, inputan 01 sampai dengan percobaan terakhir inputan 11, ya. Nah, di situ diperlihatkan tabel kebenaran, ya. Nah, itu tabel kebenaran itu harus merepresentasikan output LED-nya, ya. Kalau tabel kebenarannya 0, lampu LED-nya mati, ya. Jadi kalian harus paham. Nanti tugas kelompok saatnya kalian untuk praktek, ya. Oke, ini masih pada tahap ini. Ini untuk posisi kabelnya masih tetap sama. Kalian nanti ke IC-nya yang berbeda, ya. IC 7432, ya. Nah, masih sama, kabel jumpernya di pin 1, pin 2 masukannya. Kemudian untuk pin 3-nya, kaki 3 outputnya sepertilah resistor dan LED, ya. Nah, kemudian di kaki pendek LED kalian pasangkan kabel jumper menuju ke titik minus negatif, ya. Nah, itu ini sudah gerbang not, ya. Gerbang not ada 2 percobaan. Gerbang not ini yang berbeda, ya. Gerbang not itu dalam satu IC ada 6 gerbang not, ya. Pin 1 atau kaki 1 itu sebagai inputan, outputnya kaki 2, ya. Kita cobaan pakai 1 gerbang aja. Jadi nanti berarti ada outputnya 1 LED, ya. Begitu, seperti itu. Nah, sudah
tayangan video pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan LKPD. Sebelum menerima LKPD, saya tanya, anak-anak sudah paham belum? Paham ya? Baik. Oke. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD kepada kelompoknya masing-masing. Baik, setelah kalian menerima LKPD, masing-masing tiap kelompok satu, kalian tuliskan nama anggotanya, ya. Setelah itu saya minta kalian untuk meriset, membaca materi yang ada di LKPD. Di situ ada petunjuk pengerjaan kalian untuk ngecek rancang rangkaian beban logika. Di situ ada bahan yang sudah disiapkan sebelumnya, ya. Kalian akan saya berikan waktu 10 menit untuk meriset, membaca materinya terlebih dahulu, terus siapkan bahannya. Kemudian kalau sudah kalian paham, kalian langsung saja untuk praktek. Sambil mempelajari membaca LKPD, kalian bisa merancang proyeknya nanti seperti apa. Ada 3 orang dalam kelompok, kalian bisa diskusikan, ya. 1 orang merancang di project board, satunya memasangkan, membantu, 2 orang membantu memasangkan bahan komponennya di project board, yang 1 orang menulis hasil di LKPD. Begitu. Ya, dari saya seperti itu. Kalian bisa berdiskusi, dan di sini saya lihat kerja kelompok kalian. Ya. Oke. Yang belum paham sampai di sini, kalian boleh langsung bertanya kepada guru. Silakan jawab. Ya. Baik, untuk kriteria penilaian, ya, saya akan jelaskan. Bagi kelompok yang menyelesaikan dalam waktu 10 menit, yaitu Bang M, O, dan Not, rangkaiannya selesai dengan tepat, ya, itu akan saya nilai sangat baik. Untuk waktu selesai dalam 12 menit, nanti saya akan nilai baik sekali. Kemudian untuk selesai dalam waktu 15 menit, kelompoknya akan saya nilai baik. Selesai dalam waktu 17 menit, akan saya nilai sedang. Siapa dulu ini? Saya izin dulu. Oh, enggak bisa. Ini selesai dalam waktu 15 menit, ya. 15 menit.
tapi wis jalan. Oke. Ore langsung muru, berarti inputnya salah satu anak sing langsung muru. Nah, nek kan juga bebas kok. Input yang pasti salah satu muru langsung. Oh, tak kirim chat dulu sih. Salah di off-nya, ayo. Ini coba note-nya, kasih inputnya. Chat dulu ada. Terus pakainya. Tak belum Iya benar. Off-nya salah. Langsung nyala, Pak. Masalah di ini Facebook aja. Salah sih. Off-nya salah. Langsung nyala ini. Tapi ono foto bisa Error pakai. ya, sumber error. Aku ada foto make. Tak kirim lah. Ini. Coba nyala. Berarti ngaruh juga ya Pak ya? Iya. Ngaruh ya, Iya, ngaruh. kita Pak. Oke, biar tidak tegang ya. Nah, baiknya kita ice breaking dulu. Ya, tegangan otot sudah. Nah, coba bisa diikuti ya. Awas ya. Dulu. Kata ini ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, terus pijat, alisnya putar lagi, putar lagi. Oke. Selanjutnya, setelah saya berkeliling dan mengamati dan menilai hasil karya kalian, LKPD-nya juga sudah saya nilai. Ya, 80% dari kalian sudah bisa mampu mengaplikasikan serta mampu menganalisis kesalahan. Hanya satu yang sudah bisa merancang, cuman outputnya belum tepat, belum benar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, selanjutnya untuk melihat hasil tiap kelompok, saya meminta presentasi tadi sudah disepakati untuk 3 kelompok maju presentasi Bang. Kelompok 1 ya, Bang N, kelompok 2, Bang O, kelompok 3, Bang O. Baik, dipersiapkan. Kelompok 1 dulu. Silakan waktu dan tempat, silakan depan, silakan. Oh, presentasi ya. Tepuk tangan. Oke, saya tadi mau KWG-nya. Kan saya bilang identifikasi. Kelompok 1 sudah siap. Saya berikan waktu 3 menit untuk presentasi. Rizky, ya langsung saja. Tolong diperhatikan kelompok 1 presentasi yaitu berbang N. Ya, dengan hasil karyanya. Ya, monggo, silakan. Kami dari nomor 1 akan menjelaskan bacaan program. Kami akan menjelaskan tentang KN yang mana KN itu KN inputnya 0 dan 1, maka outputnya akan yang 0 yang kecepatan sama
Pertamina di 00 seperti apa? Dijelaskan secara Pertama, jika outputnya 0 dan 0, maka outputnya 0. Jika outputnya 0 dan 1, ya itu ya. Waktunya elektriknya 0. ya. Waktunya nyalanya beda ya. Ya. Jika inputnya balik menjadi 1 dan 0, maka tetap inputnya 0. Tetapi jika inputnya 1 dan 1, maka outputnya akan menjadi 1. Ya, berwarna merah ini. Ya. Cukup ya. Ya, Seperti tabel yang itu tabel sebenarnya akan akan tulis itu yang 00 0 1 Oke, untuk kelompok yang lain ini saja dengan kami dan kami. ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Dua. Ya. Di terus tadi itu itu kan ada resistor. Nah itu gunanya apa? Dan kalau kita pakai resistor, ya ada yang tadi. Baik, siapa yang satu? Fungsi resistor ini adalah untuk mengeluarkan daya yang berlebihan dari kecepatan ini. Jika tidak ada resistor, maka daya akan langsung tersambung dan langsung masuk ke dalam IC yang dimana lampu akan mengidentifikasikan sebagai input 1. Namanya itu punya resistor ini. Terima kasih. Oke, sekarang tadi lihat satu kelompok satu pertanyaan kelompok lain untuk menyingkat waktu ya. Baik, untuk silakan kelompok satu. Sekian dari presentasi proyek kami. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, dihapus. Setelah kita melakukan kegiatan belajar yaitu tentang bank logika dasar kita pada prakteknya ya. Saya melihat kelompoknya sudah melakukan dengan baik ya. Kemudian saya menyimpulkan ya pada materi bank logika dasar ini ternyata sangat banyak terkawanya aplikasinya ya. Kita bisa tertarik untuk mencoba daripada kita hanya mempelajari materi tabel-tabel bilangan tentang 01 kita mungkin belum tahu, tapi ketika kemarin simulasi juga kita lakukan kita sedikit terbuka lah yang paham oh ternyata tabel kebenaran bank itu punya nilai-nilai dan bisa dipakai untuk menyalakan sebuah lampu ya. Kalian sudah mencoba itu praktek merancang, mendesain ya, mengaplikasikan dengan sebuah alat dari pengalaman yang nyata buat kalian ya. Kalian bisa melihat secara langsung bentuk IC-nya ya, sumber tegangannya, kabel jumpernya untuk menyambungkan, kemudian outputnya buka led ya. Itu kesimpulannya, yaitu menjadi pengalaman yang nyata dan luar biasa. Baik, kemudian di akhir kegiatan penutup ya, saya bertanya kepada kalian semua, ya kelompok tentunya, ya apa kendala yang kalian hadapi pada saat proses bekerja, merancang rangkaian? Oke, apa kendalanya? Oke, Ibunya apa contohnya? ibunya kebanyakan konten. Ya. IC-nya bayinya nggak bisa. Yang sok Bayi som ya. Betul. baterai sudah banyak. Ya. Itu. Oke, kelompok lain kendalanya apa? Tadi kelompok B ya mengatakan LED-nya itu banyaknya nggak nyala. IC-nya ternyata tidak berfungsi. Ya. Saya minta kelompok lain, satu kelompok lagi untuk
dipakan kendalanya apa? Dua sih Pak, itu Pak. Cuma kurang teliti aja. Tadi kami masangnya ke Pada saat apa yang ada yang salah sama salah contohnya oh itu Pak ya itu kita baca lagi. Jadi itu untuk kelompok dia mengatakan bahwasanya kalau masih bingung pada penyambungannya ya khawatir salah sambung. Jadi gini, baik kendalanya dari kelompok masing-masing sudah saya terima, saya tampung ya. Jadi intinya kalau kalian membeli alat komponen itu baiknya kalian uji dulu ya. Belum membeli kan kita uji dulu ya. Ya istilahnya kita cek baru beli ya. Ya sama kalau memang belum bisa kendalanya di IC. Kalau IC kita logak pada saat beli bukan rekotan ya. Kita punya breadboard dulu. Kecuali kalau LED kita bisa uji baru beli. Ya, namun bagian LED itu aja loh. Jadi terusnya untuk kaki panjang, minyak kaki pendek disambungkan nyala atau enggak. Nyala ya oke, LED-nya baik gitu ya. Itu pengalaman ya untuk kalian supaya bisa menghadapi kendala-kendala yang dialami saat ini. Baik, kemudian saya tanya, bagaimana sih kesan pembelajaran hari ini? Asik banget saya hal baru ya. Yang dulu sebelumnya kan nggak tahu ya apa itu sih bukan logika terus penerapannya ternyata dipakai untuk lampu LED ya kan? Jadi LED dengan pakaian. Baik, oke. Sebelum kita menghadiri pelajaran ya, saya minta kalian tetap semangat ya. Apa yang kita temui kendala yang kita alami saat praktek itu menjadi pengalaman buat kita dalam belajar ya. Dan nantinya kelompok tadi dia mengatakan Pak itu bingung pada penyambungan kabel-kabel ya. Memang itu jadi gini. Belajar itu guru yang terbaik adalah pengalaman ya. Nah, kalian banyak pengalaman akan bisa jadi ahli. Jadi ada pepatah mengatakan bisa karena biasa. Nah, karena kalau pengalaman kalian anggap jadi bisa ahli pengalaman. Oke, itu saja dari saya pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Sebelum kita menghadiri belajar, kita baiknya melakukan berdoa ya, agar supaya pembelajaran hari ini diberkahi, dimudahkan dan manfaat buat kita semua. Oke, saya minta ketua kelas dia memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri praktek kepada siang atau sore hari ini, marilah kita belajar dengan masing-masing. Adalah Oke, doa selesai dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa semangat terus belajar. Jadi belajar itu sampai ke yang mana? Dan minyak. Oke, ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.